Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2025, dalam masa biasa yang pertama. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, dalam diri Yesus Kristus, Engkau telah menyelamatkan kami dari belenggu dosa dan kebinasaan. Bukalah hati kami untuk mengikuti Putra-Mu, sehingga kami berani mewartakan kabar sukacita keselamatan kepada sesama. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke pantai Danau Galilea, dan semua orang datang kepadanya. Yesus lalu mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar pada hari ini, kita mendengar Yesus memanggil Lewi anak Alfeus, atau yang lebih dikenal sebagai Matius, seorang pegawai pajak atau pemungut cukai, untuk menjadi salah seorang muridnya. Sebagai seorang pemungut cukai, Matius tentu masuk dalam daftar orang yang paling dibenci oleh orang Yahudi. Para pemungut cukai adalah musuh Yahudi karena mereka bertindak sebagai kolaborator pemerintah Romawi yang saat itu sedang menguasai orang-orang Yahudi. Bahkan mereka mencari keuntungan lewat pemerasan dengan memungut pajak lebih daripada yang diwajibkan hukum Romawi. Ini cukup
sebagai alasan untuk memasukkan mereka dalam daftar pendosa besar yang pantas dibenci. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus memanggil Matius dengan berkata, "Ikutlah aku." Ini adalah kata-kata yang sama yang digunakan Kristus untuk memanggil semua pengikutnya seperti kita. Tidak ada dua murid dari latar belakang yang sama. Semua berasal dari latar belakang yang berbeda dan semuanya memiliki kepribadian dan bakat yang berbeda. Kristus memanggil para pengikutnya dari antara orang berdosa, bahkan pendosa-pendosa paling besar sekalipun. Panggilan adalah pilihan dan kehendak bebas Allah dalam kebijaksanaannya. Terhadap panggilannya, kita menyatakan ya sambil bersyukur dan memohon rahmat agar kita sanggup melaksanakan amanah yang terkandung dalam panggilan itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Kita pun dipanggil oleh Yesus untuk menjadi muridnya. Kita yang berbeda, berlatar belakang macam-macam, suku, warna kulit, pendidikan, karakter, dan lain-lain, dipanggil oleh Yesus untuk menjadi muridnya dan bekerja sama untuk membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Oleh karena itu, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, hendaklah kita selalu kompak, berlangkah maju bersama, bekerja sama, saling dukung-mendukung, saling tolong-menolong dalam hidup ini untuk mengemban tugas mewartakan Injil kepada sesama, kepada dunia lewat cara dan panggilan hidup kita masing-masing. Siapapun kita, Allah tidak pernah memanggil, tidak pernah memandang latar belakang kita. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, semua dipanggil oleh Yesus untuk menjadi murid-muridnya. Yesus tidak pernah memandang latar belakang seseorang, apakah dia orang berdosa, apakah dia orang hebat, apakah dia orang saleh. Yesus tidak memandang latar belakang orang. Yang Yesus lihat adalah bahwa di dalam diri setiap manusia ada potensi yang ia mau pakai untuk mewartakan Injil. Oleh karena itu, panggilan Yesus bukan lagi soal layak atau tidak layak, tapi panggilan Yesus adalah apakah kita mau menjawab ya terhadap panggilan Yesus itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tentu kita berharap bahwa kita akan menyatakan ya terhadap panggilan Yesus itu. Mengatakan ya kepada Yesus itu berarti kita berjuang dengan sekuat tenaga untuk menghidupi, melaksanakan segala yang diajarkan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Maka mari kita berlangkah maju bersama, bersaksilah tentang Kristus dalam kehidupan kita. Semoga dunia semakin diwarnai oleh kasih Kristus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.